Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah Sin Mosu, Sin Dilang, Sin Chin dan Sin Chan duduk pada gundukan batu yang paling dekat dengan Fang Yu Chai Hong dan rombongannya, King Ruo lalu membuka pembicaraan tersebut. Kakek, Paman, sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari para tawanan bahwa segel aturan ruang dan waktu neraka kuno memang telah dibuka oleh Kaisar Iblis Mogui Huangdi, yang membuat tempat ini tidak memiliki aturan yang membatasi tingkat kekuatan seseorang. Itu artinya selain kekuatan semi-abadi juga ada kekuatan abadi gelap, ucap King Ruo membuat Sin Mosu dan rombongannya bergidik ngeri. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi penting lainnya, bahwa Mogui Huangdi juga telah menempatkan 3 kekuatan di tempat ini, yaitu di kawasan timur ini ada markas besar pasukan raksasa dengan jumlah pasukan 200.000, lalu di wilayah barat adalah markas besar hewan buas, dan di wilayah utara pasukan iblis kekacauan, ucap King Ruo membuat Sin Mosu dan rombongannya terdiam. Mengenai penempatan pasukan iblis di tempat ini, apakah penguasa mengetahui alasannya? Tanya Yu Jerui dengan penasaran. Mereka adalah pasukan yang disiapkan untuk menyerang daratan ilahi, jawab King Ruo sambil menjelaskan hubungan kedatangan pasukan tersebut dengan keberhasilan Dong Huo, salah satu jenderal pelindung neraka kuno yang menemukan keberadaan gerbang langit kedua dengan detail, membuat Sin Mosu dan rombongannya terdiam dengan tegang. Ini benar-benar masalah besar yang perlu untuk segera kita tangani. Di timur saja sudah ada 200.000 pasukan, lalu bagaimana dengan markas barat dan markas utara? Penguasa, apa rencana kita? Tanya Yu Jerui dengan serius. Jika ingin menyelesaikan misi kita di dunia ini dengan cepat, itu artinya kita akan membagi tugas, jawab King Ruo, membuat Sin Mosu dan rombongannya semakin tegang. Maksud, Ruo tanya Sin Chan. Paman, misi utama kita memang untuk mencari klan Yu, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan pasukan iblis dari neraka besar yang ditempatkan di tempat ini. Sebagai para pelindung cahaya, menangani kekuatan gelap seperti ini adalah kewajiban kami, jawab King Ruo dengan tenang. Chan kita akan menyerang mereka, ucap Fang Yu Chai Hong membuat lutut Sin Chan gemetar. Paman, jika kita bergerak secara bersama-sama dalam satu tempat, selain akan memperlambat pergerakan perjalanan ini, juga akan membuat pergerakan kita diketahui oleh kelompok lainnya. King Ruo menanggapi. Apakah maksud Ruo kita akan melakukan serangan kejutan? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu. Benar, leluhur, jawab King Ruo menanggapi. Tapi Ruo bagaimana dengan menggunakan kekuatanmu saja? Ucap Sin Chan dengan serius. Maksud, Paman? Tanya King Ruo dengan serius. Ruo menurut leluhur yang agung, kekuatanmu bahkan mampu menghancurkan benua teratai biru hanya dengan jentikan jari. Mengapa kita tidak langsung menghancurkan? Sin Chan menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Paman, tidak seperti itu cara kami menggunakan kekuatan. Aturan langit dan bumi melarang kami bertindak seperti itu. Pelindung cahaya dilarang untuk memadamkan cahaya itu sendiri, karena bagaimanapun juga mereka yang hidup di dalam dunia neraka kuno ini, tidak semuanya orang jahat. Paman, di dalam kegelapan dunia masih ada hati yang terang, dan di dalam terang pun ada hati yang gelap. Lalu apakah adil jika kita menghukum mereka yang tidak bersalah? Selain itu para abadi yang bertindak dengan sembarangan akan membunuh cahaya dalam dirinya yang bisa mengubah dirinya menjadi iblis abadi gelap, ucap King Ruo membuat Sin Chan terdiam. Ruo terima kasih penjelasannya, ucap Sin Chan yang menyadari kesalahannya. Paman, aku juga minta maaf karena telah menggurui Paman, ucap King Ruo dengan merendah. Baik, jika demikian mari kita membagi tugas, ucap Fang Yu Chai Hong dengan serius. Baik, aku dan Ling akan menangani Juren di wilayah timur.
Leluhur Cai Hong dan Zhao Kang akan menangani markas hewan buas di wilayah barat. Leluhur Buxiu Diliu, Pang Dahai dan Tao Tian akan mengurus markas utara. Lalu Tao Tu, Liang Hao, kakek Xin Dilang dan kakek Xin Mosu akan pergi menemui klan Yu di Danau Heihui, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu Ruo bagaimana dengan kami? Tanya Xin Chan. Paman Xin Chan dan Paman Xin Chin sebaiknya bergabung bersama Bibi Xin Hua di dalam dunia cincin penyimpanan leluhur Cai Hong, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Xin Chan dan Xin Chin dengan perasaan lega. Lalu guru, bagaimana dengan? Beikin menjeda kata-katanya saat King Ruo tersenyum padanya. Qin kamu juga harus beristirahat, ucap King Ruo dengan tenang yang tidak ingin melibatkan Beikin dalam rencana yang sangat berbahaya tersebut. Baik, guru. Dengan sikap hormat. Baiklah, karena tugas sudah dibagikan maka aku akan menjelaskan rencana yang akan kita lakukan, ucap King Ruo sambil mengeluarkan botol giok kecil yang berisi kekuatan darah keempat raksasa neraka yang diambil sebelumnya. Sebagai penyamaran dan pengalihan, gunakan kekuatan darah raksasa ini, ucap King Ruo sambil memberikan botol giok kecil tersebut pada Yu Jieru, Fang Yu Cai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang masing-masing memimpin kelompoknya. Baik, penguasa, ucap Yu Jieru dengan tenang. Setelah memberikan botol giok yang berisi kekuatan darah raksasa neraka pada rombongannya, King Ruo lalu memberikan masing-masing lencana giok biru. Giok teleportasi ini hanya dapat digunakan sekali saja. Mengantisipasi kemunculan abadi gelap, jika benar-benar terancam dan terluka, dan misi telah diselesaikan, ucap King Ruo dengan serius. Ruo mengenai lencana giok teleportasi ini, kemana kami akan pergi jika menggunakannya? Tanya Xin Mosu. Kita akan berkumpul di tempat ini, jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya, menciptakan dua pilar emas setinggi 2 meter yang muncul di hadapan mereka. Baik, jawab Xin Mosu dengan tenang. Baiklah, apakah ada lagi yang ditanyakan? Tanya King Ruo dengan tenang. Sepertinya cukup, ucap Fang Yu Cai Hong dengan tenang. Baik, adapun misi yang harus kita lakukan adalah melenyapkan semua pasukan yang ada, ucap King Ruo dengan serius. Baik, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan tenang. Setelah Xin Chin dan Xin Chan bergabung dengan Xin Hua di dalam dunia cincin penyimpanan Fang Yu Cai Hong, dan Beikin yang berada di dalam dunia jiwa King Ruo, mereka lalu bergerak sesuai dengan kelompoknya. Sus. Fang Yu Cai Hong dan Zhao Kang yang telah menyamarkan keberadaan dan auranya dengan kekuatan darah raksasa neraka, bergerak ke arah barat. Lalu diikuti Fang Yu Buxiu Diliu, Pang Dahai dan Tao Tian yang bergerak ke utara. Kakek, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang menatap Xin Dilang yang tampak ragu. Ruo mengenai keberadaan Danau Heihui, jawab Xin Dilang dengan serius. Kakek, Liang Hao tahu tempat itu, karena dia yang menyegel para Guiwu tersebut di sana, ucap King Ruo dengan tenang, namun hal itu membuat Xin Dilang menjadi tidak tenang karena masih belum memiliki kepercayaan pada Yu Jieru. Jadi, Xin Dilang menatap King Ruo dengan serius. Kakek, Shen Yu yang berada di Danau Heihui adalah keturunan dari Yu Sang, saudara kedua Liang Hao. Tetap berhati-hati. Setelah misi selesai segera kembali ke tempat ini. Tao Tu, lindungi mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Sheng Su Nianxing, jawab Tao Tu dengan hormat, sambil meminta Yu Jieru, Xin Dilang dan Xin Mosu naik ke atas punggungnya. Setelah ketiga sosok tersebut berada di atas punggungnya, Tao Tu lalu undur diri dari tempat itu. Sheng Su Nianxing, kami pergi dulu, ucapnya dengan hormat lalu bergerak naik ke atas langit dengan perlahan. Tetap hati-hati, keselamatan diri adalah yang utama, ucap King Ruo mengingatkan rombongan tersebut. Setelah Tao Tu yang membawa Yu Jieru, Xin Dilang dan Xin Mosu pergi dari tempat itu, King Ruo lalu menyegel tempat itu. Kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Ling dengan tenang, setelah King Ruo selesai membuat persiapan di tempat itu. Kita akan menyelidiki markas tersebut terlebih dahulu, jawab King Ruo sambil mengubah tampilannya dengan menggunakan tampilan Dong Huo.
Baik, jawab King Ling lalu ikut mengubah tampilannya dengan menggunakan kekuatan darah Yin Meili, putri penguasa kota Liba dari wilayah barat neraka kuno. Setelah selesai mengubah tampilannya, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Swus, swus. Sosoknya bergerak naik ke atas langit, lalu terus bergerak ke arah timur dengan perlahan. Ling ucap King Ruo dengan ragu. Kakak, bicaralah, ucap King Ling dengan lembut. Apakah ingatan Yin Meili? King Ruo menjeda kata-katanya. Tentu saja, semua ingatan itu ada, jawab King Ling yang memahami maksud King Ruo menanggapi. Apakah sebelumnya Ling pernah pergi ke tempat ini? Hanya beberapa kali saja, itu pun perjalanan sebagai wakil kota Liba untuk urusan kerajaan sehingga aku tidak tahu wilayah ini dengan jelas, jawab King Ling sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Ling apakah ada keinginan untuk mengunjungi Paman Yin Chuadong di kota Ji? Tanya King Ruo dengan tenang. Situasinya benar-benar tidak memungkinkan. Semoga kota Ji dan Paman Chuadong baik-baik saja, jawab King Ling menanggapi sambil terus bergerak dengan tenang. Baiklah, ucap King Ruo sambil berbincang-bincang dengan santai. Di tempat lain, swus, swus. Sosok Fang Yucaihong dan Zhao Kang terus bergerak ke arah barat dengan kecepatan puncaknya. Yang Agung, apa rencana kita? Tanya Zhao Kang dengan tenang. Kita akan menentukan langkah setelah menyelidiki markas mereka. Karena aku yakin pasukan ini pasti dipimpin oleh seorang abadi. Sama seperti pasukan Juren Neraka yang dipimpin oleh Dong Huo. Fang Yucaihong menanggapi. Baik, ucap Zhao Kang menanggapi dengan tenang. Di tempat lain, kilatan cahaya hitam dari kekuatan aura yang dilepaskan Tao Tian melintasi langit dunia neraka kuno, terus bergerak ke arah utara dengan kecepatan puncaknya. Pang Dahai, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan tenang. Ya Yang Agung, ucap Pang Dahai dengan hormat. Apakah sebelumnya kamu pernah berurusan dengan kekuatan gelap? Sudah pernah Yang Agung, hanya saja dengan mereka yang berada di tingkat rendah. Yang Agung, sejauh yang aku pahami, yang harus dihindari saat berurusan dengan iblis adalah berbicara dan bernegosiasi dengan mereka, jawab Pang Dahai sambil berbincang-bincang dengan tenang. Di tempat lain, wilayah timur neraka kuno. Setelah bergerak beberapa waktu, menjelang siang mereka mulai melihat ratusan pasukan Juren Neraka bergerak secara berkelompok. Kawasan ini, King Ling mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan serius. Apakah Ling tahu kawasan ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Kakak, ini adalah kawasan Gunung Kematian Timur, apakah itu artinya mereka berada di kota Tougu? Kota Tougu, Ling apakah ada yang salah dengan kota Tougu? Tanya King Ruo dengan penasaran. Kakak, tujuan perjalananku ke wilayah timur adalah kota Tougu. Di sana ada kenalan lamaku, Hei Baojin, putri penguasa kota Tougu, Hei Bingdun, jawab King Ling dengan serius. Baik, mari kita selidiki dulu, ucap King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, menjelang sore mereka akhirnya melihat kota besar berbenteng batu hitam yang berada di puncak gunung raksasa. Kakak, benar dugaanku, ucap King Ling saat melihat ribuan kemah besar yang berada di luar kota memenuhi lembah Gunung Tougu. Swus, swus. Mereka bergerak menuju jalan besar yang digunakan untuk memasuki kota Tougu. Kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Ling dengan tenang. Tetap gunakan identitas Yin Meili, aku akan bertindak sebagai penjaga, jawab King Ruo dengan tenang sambil menggunakan tampilan Sipian dan mengubah aura dari tubuhnya hingga tingkat kekuatannya. Baik, ucap King Ling dengan tenang yang juga menyamarkan tingkat kekuatannya di tingkat 3 semi-abadi. Dalam waktu singkat, swus, swus. Mereka mendarat di jalanan utama, lalu melangkahkan kaki menuju tempat pemeriksaan yang berada 300 meter dari gerbang kota. Kakak, ucap King Ling tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat dari dalam kota. Benar dugaanku, ada abadi yang memimpin pasukan ini. Ling setelah urusan kita di dalam kota selesai, aku akan menyegel kawasan ini dan langsung melakukan serangan,
ucap King Ruo menanggapi melalui telepati, sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya, dengan ratusan pasang mata yang mengawasi mereka dari tempat persembunyiannya. Baik, ucap King Ling menanggapi. Tidak lama kemudian, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di tempat pemeriksaan. Tuan Putri, ucap prajurit yang berjaga langsung mengenali King Ling yang menggunakan tampilan Yin Meili. Prajurit, ucap King Ling dengan heran karena tidak mengenali sosok tersebut. Tuan Putri, aku Hei Jun, orang yang dulu menjadi pengawal Tuan Putri Hei Baojin. Tuan Putri, tinggalkan tempat ini. Keadaan istana sedang tidak baik-baik saja. Berbicara pada King Ling melalui telepati dengan serius. Hei Jun, sekarang aku ingat, ucap King Ling yang akhirnya mengingat sosok tersebut. Bagaimana kamu bisa di sini? Lalu bagaimana dengan Putri Hei Baojin? Tanya King Ling dengan serius. Tuan Putri, istana sedang dalam masalah. Sejak Juren dari neraka besar menempati kota ini, kami klan Hei didepak oleh mereka. Selain itu aku juga kehilangan kontak dengan Putri. Tuan Putri, aku mohon tinggalkan kota ini sekarang juga, ucapnya dengan wajah serius. Apakah diskusinya sudah cukup? Sosok yang berada di belakang Hei Jun tiba-tiba berbicara, menghentikan pembicaraan rahasia Hei Jun dan King Ling. Komandan, maaf, aku, ucap Hei Jun terbata, berbicara pada sosok tersebut dengan segan. Jika ingin memasuki kota, masuk saja. Jika ingin bicara, jangan di sini, ucap sosok tersebut kembali berbicara dengan tatapan tidak senang, membuat King Ruo yang berada di belakang King Ling menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak senang, ucapnya menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Komandan, maaf, kami masuk dulu, ucap King Ling membuat Hei Jun ternganga, karena King Ling mengabaikan peringatannya. Tuan Putri, jangan bilang aku tidak mengingatkan, ucap Hei Jun berbicara pada King Ling melalui telepati dengan serius. Hei Jun, terima kasih sudah mengingatkan. Sebaiknya kamu mencari alasan untuk meninggalkan kota ini. Lakukan sekarang juga, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, ucap King Ling melalui telepati sambil melangkahkan kakinya bersama King Ruo menuju gerbang kota, membuat Hei Jun terdiam. Kamu, dan kamu, pergi dan awasi mereka, ucap sang komandan jaga memberi perintah pada dua prajurit lainnya untuk mengawasi King Ruo dan King Ling. Baik komandan, dengan sikap hormat, lalu meninggalkan pos pemeriksaan. Komandan, apakah ini? Hei Jun, apakah kamu ingin mengaturku? Dengan tatapan tidak senang. Tidak komandan, aku hanya ingin. Plak, tamparan keras mengenai pipi kiri Hei Jun membuatnya langsung terdiam. Untungnya kamu pelayan Hei Baojin, jika bukan, tempatmu sudah berada di lubang kematian, ucap sang komandan dengan penuh kemarahan. Jika demikian, izinkan aku berada di lubang kematian, jawab Hei Jun dengan berani, membuat komandan yang tidak menyukainya tersebut tersenyum. Apakah kalian semua mendengarnya? Menatap beberapa prajurit jaga yang berada di tempat pemeriksaan itu. Kami dengar komandan, jawab semua prajurit tersebut menanggapi. Baiklah, itu artinya bukan perintah dariku, tapi keinginanmu sendiri. Hei Jun, sesuai keinginanmu. Pergi dan bekerjalah dengan baik, ucapnya menepuk-nepuk pundak Hei Jun sambil meminta dua prajurit untuk mengantarkannya menuju lubang hitam, yang merupakan tambang milik kerajaan yang berada di luar kota Tougu. Cih, masa kejayaan klan Hei telah berakhir. Waktunya kalian tenggelam di dalam lubang hitam, ucap komandan pasukan tersebut, menatap Hei Jun yang menjauh dari tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling yang telah berada di dalam kota Tougu, terus bergerak melangkahkan kakinya menuju pusat kota. Semua tempat kini telah dijaga oleh prajurit raksasa, kakak, lihatlah. Mungkin sisa prajurit kota Tougu yang berjaga hanya 20% saja. Aku begitu penasaran, kemana prajurit jaga dari klan Hei berada. King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Aku tidak menduga, ternyata para raksasa ini mengambil alih kekuasaan di kota ini. King Ruo menanggapi sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. 300 meter kemudian,
King Ruo dan King Ling tiba-tiba merasakan beberapa aura yang sama terus bergerak mengikutinya. "Kakak, kita mulai diawasi," ucap King Ling dengan tenang. "Benar, biarkan saja. Ini adalah aura prajurit jaga di pos pemeriksaan sebelumnya." King Ruo menanggapi dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di gerbang kediaman Putri Hei Baojin, yang dijaga bukan dari orang-orang klan Hei. Kediaman Putri Agung tidak menerima siapapun. "Pergi dan tinggalkan tempat ini," ucap prajurit yang berjaga menghardik King Ling dan King Ruo dengan kasar. "Putri Agung?" tanya King Ling dengan heran. "Apakah kamu tuli?" "Kediaman Putri Agung tidak menerima siapapun," ucap prajurit tersebut mulai kesal. "Tuan, ini adalah kediaman sahabatku, apakah?" "Ini sudah ratusan orang yang mengaku sebagai teman dari Putri Agung. Aku sarankan kamu tidak membuat masalah. Pergi sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan kami yang bertindak kasar." Prajurit tersebut memotong kata-kata King Ling. "Begini saja, sampaikan pada Putri Hei Baojin bahwa..." "Lancang, beraninya kamu menyebut nama Putri Agung dengan sembarangan. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir. Pergi atau kamu akan berakhir di dalam lubang kematian," ucap prajurit tersebut dengan tegas, membuat King Ling menggelengkan kepalanya. "Baik, kami akan pergi." Lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. "Kakak, apa rencana kita?" tanya King Ling sambil melangkahkan kakinya meninggalkan gerbang kediaman Hei Baojin. "Kita keluar kota," jawab King Ruo yang tidak ingin berurusan dengan penjaga kota yang berlalu lalang di dalam kota. "Baik," ucap King Ling menanggapi sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Di tempat lain, ternyata mereka ingin menemui Hei Baojin, ucap salah satu prajurit yang ditugaskan oleh komandan jaga. Sambil terus bergerak menjaga jarak dari King Ruo dan King Ling yang berada 100 meter darinya. "Benar, sepertinya mereka tidak diperbolehkan masuk," ucap prajurit lainnya menanggapi sambil melangkahkan kakinya, mengawasi pergerakan King Ruo dan King Ling dengan seksama. Di hadapan kedua prajurit yang mengawasinya, "Ling seberapa dekat hubungan kota Liba dengan kota Tolgu ini?" "Sebenarnya tidak begitu dekat, tapi kami pernah beberapa kali membeli biji besi hitam dan biji besi putih yang ditambang kota ini, dan kota ini membeli senjata yang diolah klan Yin di kota Liba. Kakak, bagaimana aku bisa berteman dengan Putri Hei Baojin, karena setiap kota di dalam dunia neraka kuno ini, baik itu dari wilayah timur, barat, utara dan selatan akan mengirimkan putra dan putri kerajaan untuk belajar di kota Dankeng," jawab King Ling menjelaskan hubungannya dengan Hei Baojin, yang merupakan saudara seperguruan dari istana ibu kota kekaisaran dengan detail, membuat King Ruo akhirnya memahami alasan King Ling yang ingin menolong Hei Baojin. "Kakak, saudari Hei Baojin adalah orang yang baik," ucap King Ling sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, dengan terus melangkahkan kakinya menuju gerbang barat kota. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di gerbang barat kota. Setelah mendapat pemeriksaan, mereka akhirnya keluar dari kota itu. 5 menit kemudian setelah King Ruo dan King Ling keluar dari gerbang kota, kedua prajurit yang ditugaskan sang komandan untuk mengawasi mereka, akhirnya keluar dari gerbang kota, lalu bergegas menemui komandan jaga yang berada di pos pemeriksaan. "Kemana saja kalian?" tanya sang komandan dengan kesal, menatap kedua prajurit yang bergerak menghampirinya. Kami menjaga jarak agar mereka tidak mencurigai kami komandan," jawabnya dengan sikap hormat. "Lalu apa saja yang dilakukannya di dalam kota?" "Sepertinya mereka ingin menemui Putri Hei Baojin, namun ditolak oleh prajurit jaga. Setelah itu mereka keluar kota komandan," jawab prajurit tersebut dengan serius. "Baik, sekarang mereka telah pergi. Aku ingin kamu membawa beberapa prajurit yang lebih kuat untuk menangkapnya di luar kota. Setelah itu, bawa mereka ke dalam markas biasa." Dengan tatapan penuh arti, "Komandan, apakah kami juga akan mendapatkan?" sang prajurit menjeda kata-katanya saat sang komandan tersenyum. "Tentu saja. Setelah aku puas, aku akan memberikannya pada kalian," jawab sang komandan dengan sombong.
Baik komandan. Dengan penuh semangat lalu meninggalkan pos pemeriksaan. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling terus bergerak dengan melangkahkan kakinya dengan tenang. Kakak, mereka kembali mengikuti kita, ucap King Ling kembali merasakan aura yang mengikuti sebelumnya. Benar, kini bahkan lebih banyak lagi. King Ruo menanggapi sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. 500 meter kemudian King Ruo lalu membawa King Ling bergerak dengan kekuatannya. Sus, sus. Mereka bergerak menuju hutan raksasa yang ada di depan mereka, membuat prajurit itu juga ikut bergerak dengan menggunakan kekuatan mereka. Sus, sus. Mereka bergerak menyusul King Ruo dan King Ling yang memasuki hutan raksasa yang ada di hadapannya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya merasakan aura King Ruo dan King Ling yang berada puluhan meter di depan mereka. Tidak ingin melepaskan buruannya, belasan prajurit kota Togu tersebut mempercepat pergerakan mereka. Dalam waktu singkat mereka akhirnya melihat keberadaan King Ruo dan King Ling. Sus, sus. Rombongan tersebut menghadang pergerakan King Ruo dan King Ling. Nona, Tuan, maaf mengganggu perjalanannya, ucap prajurit tersebut dengan sikapnya yang berpura-pura ramah. Bicaralah, ucap King Ruo dengan wajah tidak senang. Maaf, kami tidak berbicara pada pelayan, ucap prajurit yang memimpin kelompok tersebut mengabaikan King Ruo. Jika demikian, bicaralah, ucap King Ling. Nona, Komandan Huise Bofang ingin bertemu dengan Anda. Dan ini sebagai permohonan maaf atas sikapnya yang sebelumnya. Sambil mengeluarkan kotak giok hitam. Maaf, aku tidak ingin bertemu dengannya, dan aku juga tidak tertarik pada pemberiannya, jawab King Ling membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Nona, lihatlah, ucapnya sambil membuka kotak giok tersebut. Duar, jeder, jebret, kotak giok hitam tersebut meledak, melepaskan kabut hitam pekat yang langsung menyelimuti kawasan tersebut, bersamaan dengan gelak tawa prajurit tersebut. Racun ilusi, ucap King Ruo dengan santai sambil mengibaskan tangannya, menciptakan pusaran angin yang langsung menghisap semua kabut hitam itu. Ini, ucap prajurit tersebut terbata, menatap King Ruo dan King Ling yang berdiri dengan tenang di hadapan mereka. Ternyata kalian bermaksud jahat. Sekarang sudah waktunya giliran kalian, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, mengurung rombongan tersebut ke dalam segel bola emas transparan. Kalian, ternyata seorang dewa. Rombongan prajurit tersebut mulai panik sambil melepaskan tanda bahaya, dengan menembakkan kilatan cahaya perak ke atas langit yang langsung meledak di dalam segel bola emas transparan yang mengurung mereka. Ini, rombongan tersebut semakin panik, saat kekuatan yang begitu luar biasa menekan tubuh mereka. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku, ucap rombongan tersebut menatap King Ruo dan King Ling dengan ketakutan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.